Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yenti Febrianti, biasa dipanggil Ibu Febri. Ibu mengajar matematika, khususnya di kelas 10. Nah, jadi di sini kita mau ngebahas tentang eksponen ya. Jadi awal pembelajaran kita itu tentang eksponen. Langsung aja Ibu akan menampilkan PowerPoint. Nah, ini dia matematika SMK kelas 10 semester 1 ya, kita masih memasuki semester dasar atau ganjil ya. Langsung aja Ibu akan nampilkan slideshow-nya. Nah, oke. Langsung aja ini di daftar isi ya. Jadi kita untuk pembelajaran matematika itu kita punya 4 bab selama 1 semester. Nah, karena ini masih awal, pasti kita masih memasuki yang bab 1. Langsung aja kita ke bab 1. Nah, di bab 1 ini kita punya pangkat bulat, bentuk akar, merasionalkan penyebut, pangkat pecahan, dan logaritma. Nah, jadi kita masuk ke yang pangkat bulat aja dulu. Ya, kita masuk ke pangkat bulat. Oke, langsung aja kita klik pangkat bulat. Nah, jadi untuk pangkat bulat ini kita punya 4 lagi di sini. Ada pangkat bulat positif, ada pangkat 0, ada pangkat bulat negatif, dan sifat-sifat pada pangkat bulat. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja kita klik yang pertama. Nah, jadi untuk yang pangkat bulat positif ini, jika A elemen bilangan real itu tahu ya, bilangan real itu maksudnya bilangan asli. Nah, bagi yang nggak tahu mungkin bisa searching melalui Google biar tahu ya bilangan asli itu apa aja. Dan N elemen bulat positif. Nah, maksudnya bulat positif itu ya 1, 2, 3 tanpa adanya negatif itu. Namanya juga positif ya, tanda plus biasanya. Maka A pangkat N, iya, pangkat eksponen itu sama aja. Eksponen itu artinya pangkat maksudnya ya. Jadi A pangkat N, sama aja ya, dibaca A pangkat N, didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Nah, begitu. Misal nih, A pangkat N, sama aja dia seperti A kali A kali A kali titik A. Titik-titiknya ini kenapa, Bu? Loh, ini kan dia masih pangkat N kan kita belum tahu. Kecuali di sini pangkatnya 3, berarti A-nya ada 3 kali, 3 faktor berarti maksudnya, ya. Nah, jadi ini A pangkat N disebut bilangan berpangkat. Nah, jadi bilangan berpangkatnya tuh yang ini, A pangkat N maksudnya. Yang dimana A merupakan bilangan pokok, N menyatakan pangkat atau eksponen, seperti itu. Jadi kita punya contoh nih, 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, berapa hasilnya 2 pangkat 3? Sama aja kan, kayak 2 kali 2 kali 2 pangkat 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, kita next ya. Nah, kita ke 2 pangkat 0. Nah, di sini tadi kan kita bahas pangkat yang bukan 0 ya. Tapi ini gimana, Bu, kalau kita nemukan pangkatnya itu 0? Nah, ketika anak-anak Ibu ini menemukan pangkat 0, di sini dimisalkan jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ingat, itu sangat perlu diingat. Jadi, mau bilangan berapapun ya, kita langsung ke contoh aja ya. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Y pangkat 0 dikali X pangkat 0 sama dengan 1 dikali 1. Ya udah 1 hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal, misalnya nih 185 pangkat 0, berapa hasilnya? Ya udah berarti 1.
Karena di mana-mana yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Seperti itu ya, Nak. Oke, kita next. Kita ke nomor 3, yaitu pangkat bulat negatif. Nah, kalau tadi kita bahas yang positif, sekarang kita bahas yang negatif. Jadi, misalkan di sini, jika A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, itulah maksud dari permisalan yang di atas ini ya. Jadi langsung aja kita ke contoh. Kita punya 2 pangkat negatif 3. Nah, tadi kan kita positif ya, nggak ada negatifnya ya. Nah, ini kita punya permasalahan gimana kalau pangkatnya punya negatif. Nah, jadi kita langsung ke sifat yang ini. Nah, sifat yang A pangkat N itu sama aja dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi kalau kita punya 2 pangkat negatif 3 itu sama aja dengan 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 2 kali 2 dikali 2, yaitu penyelesaiannya 1 per 8. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi nih. Kita punya negatif setengah pangkat negatif 5. Wow, agak sulit nih ya. Nah, gak usah sulit, penyelesaiannya langsung aja. Berarti kita ambil yang setengah, tetap kita ambil yang setengah, letak di bawah. Sama kan kayak yang ini, dua letak di bawah kan. Ini 1 kan. Kenapa Bu 1? Karena emang udah dari permisalannya seperti itu, Nak. Nah, jadi kalian nggak bisa neko-neko, mau dikasih 2, mau dikasih 3 itu nggak boleh. Itu emang udah dari sononya 1 ya. Jadi kita tetap gunakan aturan yang berlaku. Nah, seperti itu. Jadi kita punya 1 per negatif setengah pangkat 5. Nah, jadi kalau kita udah memisalkan dia ke dalam bentuk yang seperti ini, nah maka pangkat negatif 5-nya itu menjadi positif. Nah, untuk penyelesaiannya, selesaikan dulu yang berpangkat. Karena kan 1 kan belakangan ya. Jadi selesaikan dulu yang berpangkat. Nah, jangan lupa kalau negatif tetap sertakan negatif ketika ingin menyelesaikannya. Jadi kan negatif setengah dikali negatif setengah sampai 5 kali ya. Jadi ini dikalikan. Tahu ya cara pengaliannya ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Gitu aja. Nggak usah repot-repot. Nah, kalau negatif biasanya nih ya, kalau dia jumlahnya itu ganjil, pasti dia di sini negatif. Tapi kalau ininya jumlahnya genap, pasti di sini positif. Itu aja yang membedakan. Nah, kalau ini kan 5. 1 2 3 4 5. Nah, makanya di sini negatif ya. Jadi ini 1 per negatif 1 per 32. Bu, kok bisa Bu hasilnya negatif 32? Pasti pada lupa ya. Ntar, Ibu misalkan lagi. Kita ke note aja. Maaf ya, agak lemot. Nah, kita ke note. Tadi kan kita punya 1. Oh, belum Ibu draw ya. Tadi kan kita punya 1 per 1/32 negatif ya tadi ya. Nah, ini ya Nak, kenapa tadi bisa hasilnya negatif 32? Dikarenakan ini kita misalkan dia 1/1. Kan sama aja kan, 1/1 kan sama dengan 1 kan. Nah, ini kan pembagian kan. Kita buat aja di sini pembagian. Pembagian negatif 1/32. Nah, sesudah ini digimanain Bu? Nah, kalau kita sudah punya contoh seperti ini, ingat hukum pecahan. Ketika dia pembagian, bisa kan kita rubah bentuknya menjadi 1/1 dikali negatif 32/1. Boleh nggak gitu? Boleh. Nah, itulah maksudnya.
Jadi kalau kita udah punya bentuk 1 dikali 1, 1/1 dikali negatif 32/1, ya udah sama aja dengan hasilnya negatif 32, karena ini 1 kali negatif 32, 1 kali 1 gitu maksudnya ya. Oke, Ibu hapus dulu ya. Nah, agak susah ngapusnya. Oke, susah ngapusnya ya. Kita lanjut ke PPT tadi. Ulang lagi dia. Oke, kita tadi udah sampai yang ke pangkat 0, udah ya, pangkat bulat negatif. Nah, langsung aja kita ke 4, yaitu sifat-sifat pada pangkat bulat. Nah, sifat-sifat pada pangkat bulat. Jadi sini misalkan jika A, B elemen bilangan real dan P, Q elemen bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Nah, jadi berlaku ada sifat-sifatnya. Jadi A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A P tambah Q. Nah, jadi ini anak-anak bisa dilihat ya sifat-sifatnya ya. Tolong ini dihafalkan. Kenapa? Karena ketika kalian dan ujian kenaikan kelas, ini pasti sangat berlaku, sangat penting ketika ujian tiba ya. Jadi ini Ibu next aja ya, mungkin nanti bisa dirangkum. Langsung aja kita ke yang nomor 5. Ini contoh soal ya, contoh soal nanti aja Ibu ituin. Oke, sebenarnya kita tuh nggak mau ke bentuk akar dulu. Jadi kita ini kan masih mengenai pangkat. Nah, jadi Ibu mau bahas yang pangkat aja dulu ya, bentuk akarnya nanti. Jadi kita fokus ke pangkat aja. Nah, di pangkat ini kita punya pangkat pecahan yang pertama. Untuk A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, berlaku A pangkat 1/N. Nah, ini dia. Ketika kalian punya bentuk A pangkatnya itu 1/, kayak ini kan 1/N ya, maka berlaku ya sama aja dengan akar N, akar A. Maksudnya tuh gini, A akar N. Nah, itulah maksudnya ya. Jadi dia A akar N. Bu, satunya kemana? Satunya tuh sebenarnya di pangkat A nya nak. Nah, kita ke yang bawah. Sekarang kita punya bentuk yang A pangkat M/N. Nah, ini sama aja dengan akar N. Ini sama aja dengan A pangkat M akar N. Nah, itu maksudnya. Atau kalau mau pakai tanda kurung juga bisa. Sama aja sih ini ya, sama aja, nggak ngaruh. Pokoknya begitu. Oke, langsung aja kita ke nomor 2. Sifat-sifat operasi bilangan pangkat pecahan. Nah, ini perlu kalian nggak mesti dihafal sih, pokoknya dipahami dan diingat. Karena apa? Ketika kalian ujian, ini pasti bakal keluar. Itu aja ya. Jadi kita punya sifat yang pertama itu sebenarnya sifat perkalian. Nah, perkalian. Jadi kalau kalian ini kan sifat yang pertama kan sebenarnya A-nya sama ya. Nah, jadi di pemangkatan ini berlaku di sifat yang pertama ini ya, sifat perkalian. Ketika bilangannya tuh sama, tapi pangkatnya berbeda. Nah, maka bilangannya bisa 1, pangkatnya aja yang dijumlahkan. Nah, kalau pembagian beda lagi dari perkalian. Kalau pembagian bilangannya kan sama ya, tapi pangkatnya berbeda kan. Nah, kalau di pembagian dia bentuknya dikurang, nggak dijumlah. Nah, kalau yang C ini bentuknya pemangkatan. Jadi dia tuh udah bilangan pangkat, bilangannya tuh udah berpangkat, dipangkatkan lagi. Nah, begitu ya. Jadi ini A pangkat P dikali Q, maksudnya tuh P kali Q. Ya, jadi kalau kalian ketemu pangkatnya ada 2 kali, ya berarti dikali gitu aja ya. Nah, untuk yang D ini
kita punya dua bilangan berbeda, Bu. Nah, bilangan yang berbeda ini cuma punya satu pangkat. Ini sama aja dengan sifat distribusi, yaitu dalam kurung A kali B pangkat P sama aja dengan A kali pangkat P dikali B pangkat P. Nah, distribusi, disebar dianya maksudnya ya. Nah, yang E ini sebenarnya kok sepersi, Bu, sama aja. Ini hanya pembagian aja. Kalau yang tadi kan kita perkalian. Sekarang kita ke pembagian. Nah, di pembagian ini kita punya A pangkat P per B pangkat P. Nah, itu maksudnya. Jika B-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0, Bu? Karena bilangan pecahan kalau penyebutnya 0, hasilnya akan tak terhingga. Itu maksudnya. Makanya nggak boleh. Ya. Tapi kalau penyebutnya atau yang A 0, boleh nggak, Bu? Boleh. Kenapa? Karena hasilnya 0 itu aja. Kalau tak terhingga kan kita nggak tahu hasilnya berapa. Tuh. Nah, kita masuk yang ke F. Yang F ini A pangkat negatif P per Q. Wah, pangkat negatif P per Q. Sama aja dengan 1 per A pangkat P per Q. Nah, ini tadi udah kita bahas loh sebenarnya. Jadi diulas lagi di sini, diulang lagi supaya kalian ingat. Nah, ini paling penting ya, Nak ya. Oke, kita masuk yang ke G. G ini kita punya perbedaannya F sama G ini cuma negatif dan positifnya aja ya. Jadi kalau yang F tuh pangkatnya udah seper, negatif pula. Kalau yang B dia positif pangkatnya tapi seper juga ya. Jadi ketika kalian punya sifat A pangkat P per Q itu sama aja dengan 1 per A negatif P per Q. Nah, ini hanya kebalikannya aja. Jadi kalian tuh boleh memodifikasi sedemikian rupa seperti apapun asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sifat-sifat yang berlaku ini. Tuh ya. Oke, kita next. Ini contoh soal. Nah, di contoh soal ini sebenarnya kita mau ke itu aja. Kita mau kembali ke daftar isi dulu. Kita buka lagi yang pertama ya. Yang pertama kita langsung buka yang keempat, kita mau buka contoh soal. Nah, di sini kita udah punya contoh soal. Mana, Bu, ngerjainnya, Bu? Tenang, kita kerjakan pakai note. Contoh soalnya Ibu fotokan sebentar ya, soalnya ini Ibu. Oke, aduh, ini apa lagi? Bentar ya. Kita langsung ke penyelesaiannya. Oke. Kita ke note dulu. Note-nya mana? Agak lemot ya. Karena ada dipakai untuk merekam. Oke, kita pakai yang ini aja deh, horizontal aja deh. Nah, kita tadi punya contoh tentukan hasil operasi hitung pangkat berikut. Ya, yang tadi ya. Yang A langsung aja. Oh iya, belum ditulis. Nggak usah gede-gede banget. Oke, yang A kita punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. Ini gimana, Bu, menyelesaikannya? Gampang, Nakku, gampang banget. Penyelesaiannya itu 2. Ini dulu ya, yang 2 kali 2 dulu ya. Yang ini dulu ya. 2 kali 2. Berapa, Nak? 4. Terus yang kedua, 2 pangkat 5. Berarti ini kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 5 kali berapa? 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. 16 kali 2 16 kali 2. Ayo berapa? 32 itu maksudnya. Terus yang terakhir 2, gampang. Ya udah satuin aja, berarti kan dia 4
dikali 32 dikali 2. Kalau susah, kalikan dulu yang kecil-kecil. Berarti 4 kali 2 kan 8 ya. Berarti kan sama aja dengan 8 dikali 32. Berapa 8 dikali 32? Ayo mainkan matematikanya. Yaitu 256. Begitu. Ya, itu untuk penyelesaian yang A. Oke. Sekarang bisa ya. Kita hapus dulu ya. Kita langsung ke contoh yang B. Oke, kita ke contoh yang B. Yang B ini kita punya 9 pangkat 7 dibagi, nah ini tadi perkalian ya, sekarang pembagian 9 pangkat 5. Nah, caranya sama kayak tadi, tapi ini bentuknya pembagian. Nah, kalau pembagian tadi diapain? Ya langsung aja ya, kita gunakan sifatnya ya, dikurang. Berarti kan 9, 7 dikurang 5. Nah, itu maksudnya. Berarti kan di sini 9, 7 kurang 5 berapa? 7 kurang 5 2 kan? Jadi berapa? 9 kali 9 81 gitu. Ya, paham ya? Oke. Oh iya, Ibu lupa ya tadi ya. Yang A kita ulangin aja lagi deh ya. Ibu kok nggak gunakan sifatnya sih? Aduh. Maklum ya nak ya, udah malam ibunya. Ngawur. Oke, kita ulangin aja yang A. Yang A ini kan tadi kita punya contoh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. 2 ini sebenarnya pangkat 1 ya nak. Nggak masalah. Mau dibuat pangkatnya, mau nggak dibuat sama aja. Tetap begitu yang namanya pangkat 1. Itu nggak kelihatan ya sama. Jadi ini sama aja dengan 2. Kan 2-nya sama ya. Berarti tinggal digabungin aja pangkatnya. Kalau dia perkalian, pangkatnya di jumlah. Ingat itu ya. Kalau dia bentuknya perkalian, bilangannya sama, pangkatnya di jumlah. Jadi langsung aja 2 ditambah 5 ditambah 1. Nah, itu maksudnya. Berapa ini? Pangkatnya dulu ditambahin. 2 tambah 5 berapa? 7 kan? 7 tambah 1, 8. Berarti ini 2 pangkat 8. Sama aja nakku. 2 pangkat 8 berapa? 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali. Hasilnya berapa, Bu? Sama kayak yang kita kerjakan. Nah, sebenarnya pakai cara punya Ibu itu juga nggak apa-apa. Hasilnya juga sama. Cuman kan agak ribet ya. Ini kan supaya mempermudah kalian. Itu aja. Oke, Bu hapus dulu. Kita langsung yang ke C ya. Karena yang B tadi udah. Contoh yang C. Nah, yang C ini kita punya 3 pangkat 2 dalam kurung 2. Nah, ini gampang banget ya, nak. Ini pemangkatan perkalian. Jadi di sini dia punya pangkatnya 2 kali. Langsung aja, ini tinggal dikalikan. Maksudnya tuh 3, 2 dikali 2. Nah, berapa 2 kali 2? 4. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 tuh berapa, nak? Ya berarti 3-nya ada 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau 9 kali 9. Berapa 9 kali 9? 81. Ya. Oke, kita lanjut yang ke D. D ini kita punya contoh dalam kurung, ya, tunggu ya. Oh, belum Ibu, itu depannya. D dalam kurung 3/4 dalam kurungnya lagi pangkat 3. Nah, ingat, ini kita gunakan sifat yang distribusi. Jadi masing-masing bilangan itu punya pangkat masing-masing maksudnya. Jadi di sini sama aja dengan 3 pangkat 3 dibagi, kan sama aja toh. Ini kan juga seperti kan maksudnya pembagian. Ya enggak sih? 4 pangkat 3. Nah, itu maksudnya. Tapi Bu, ini kok bilangannya beda, Bu. Tapi pangkatnya sama. Terus gimana, Bu? Ya udah,
gini aja memang dianya itu, karena kan angkanya bilangannya kan berbeda, nggak bisa disatuin nak. Kalau bilangannya sama bisa disatukan, tapi kalau enggak emang kayak gini. Jadi penyelesaiannya gimana bu? Ya udah berarti kalian buat manual. Berapa 3 pangkat 3 pangkat 3 kan sama aja dengan 3 kali 3 kali 3, berarti 3 kali 3 9 kali 3 27 ya, berarti ini 27 per 4 pangkat 3, berarti 4 pangkat 3 tuh 4 kali 4 kali 4 kali 4 16 kali 3 16 kali 3 itu 48, berarti ini per 48. Ya udah gini aja penyelesaiannya, itu maksudnya ya. Oke. Nah jadi ini untuk yang contoh pangkat bulat ini udah enak ya. Kita balik lagi ke PowerPoint tadi. Nah langsung aja kita ke daftar isi. Kok balik lagi sih? Langsung aja kita ke ininya ya. Nah kita buka lagi. Kita buka lagi. Kita ke pangkat pecahan ya. Nah kita langsung kedua karena kita mau lihat contohnya langsung untuk penyelesaiannya. Nah jadi kita di sini punya contoh soal tentukan hasil operasi hitung berikut. Nah 64 dalam kurung pangkat 2/3 ditambah 8 negatif 1/3 ditambah 25 pangkat setengah per 10 dikali 125 pangkat 2/3. Bu ini gimana nyelesainnya? Ingat sifat-sifat yang tadi nak. Rumah mana itu bu? Yang ini. Ingat, ini kok logaritma pula ya? Salah, kita nggak ke logaritma. Coba. Nah, ini kita flashback lagi ke sini. Lihat dong yang pertama tuh. 64 pangkat 2/3. Kita lihat mana dia sifatnya yang sama. 64 pangkat 2/3 ini ya, sama kan? Tapi itu nanti dulu, gak usah terkecoh. Terus di sini pangkatnya negatif. Nah ingat kalau negatif tinggal di seperin aja. Oke deh, ibu fotoin dulu ya. Kita langsung ke penyelesaian. Ingat tadi ya, contohnya seperti itu ya. Kita ke OneNote aja. Oke, kita tadi punya contoh. Contohnya itu yang A dulu ya. 64 ini pangkat 2/3 ditambah 8 pangkat negatif 1/3. Ini ditambah 25 pangkat setengah per 10 dikurang 125 pangkat 2/3. Nah maaf ya agak menceng gitu, gimana, nggak apa-apa. Oke, jadi yang pertama, pangkat yang pertama itu kan sih sebenarnya udah berpangkat semua nggak sih? Bener kan ya, udah berpangkat. Jadi kalau dia udah berpangkat itu nggak usah lagi dirubah ke negatif. Jangan cari yang susah ya nak ya. Jadi yang langkah awal kita rubah yang pertama yaitu yang 8. Kita mau memodifikasi ini.
Jadi untuk yang 8 pangkat 1/3 ini itu sama aja dengan 1/8 pangkat 1/3. Nah, itu ya. Jadi untuk yang ini tuh sama aja dia dengan 1/8 1 di pangkat 3. Nah, itu maksudnya ya. Oke, kita tulis lagi ya. Jadi ini kita udah punya ya bentuknya lagi 64 pangkat 2/3 ditambah 1/8 pangkat 1/3 ditambah 25 pangkat setengah per 10 dikurang 125 pangkat 2/3. Nah, bisa lihat contohnya di atas. Wow, agak sulit ini ya. Contohnya juga ibu ambil yang susah pula. Oke, nggak apa-apa. Kita tetap semangat aja. Nah, jadi ini, Bu, gimana Bu menyelesaikannya, Bu? Kok bisa, Bu? Nah, balik lagi nak ke sini. Nih. Balik lagi yang ke sini. Nah, kita sebenarnya mau bahas yang ini dulu loh. Kita mau memodifikasinya dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau dia pangkat 1/n itu sama dengan akar A akar N, itu maksudnya ya. Oke, kita buka lagi yang not. Jadi 64 2/3 ini itu maksudnya akar, boleh buat tulis ya, akar 64 ini pangkat 2, ini 3. Nah, itulah maksudnya ya. Untuk yang ini sebenarnya tadi 1/8 ya. Untuk yang ini, oke, kita balik lagi ke sini. Lihat M pangkat N sama kan? M nya duluan kan yang berpangkat dengan A. Nah, ini juga gitu. Nah, 64 kali 2 pangkat 3. Kemudian yang ini 1/8 1/3. Nah, ini kan sama aja dengan 1 per akar 8. 1 kan ini kan sebenarnya, tapi kan pangkat kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Nah, ini akar 3. Yang 25 gimana, Bu? Tadi kita 25 pangkatnya setengah ya, berarti kan dia 25 akar dari ini 1 ya, 2-nya di sini. Ya enggak sih? Akar 2 sebenarnya 2 ini ya akar. Jadi kalau dia 2 nggak usah ditulis lagi, udah sama aja. Nah, sama aja ya nak ya, itu maksudnya. Nah, kecoret pula. Oke, yang berikutnya kita punya berapa ya tadi? 125 pangkat 2/3. Nah, kita rubah lagi ke dalam bentuk akar. Pantas ya. Berarti tadi akar 125 kan 2/3 ya. Berarti ini pangkat 2, ini akar 3. Untuk penyelesaiannya, waduh ini udah gak muat lagi ya. Nah, untuk penyelesaiannya nak ya, pertamanya nih ya, ibu kecilin lagi bisa nggak ya? Tapi kok malah kehapus. Tuh, tolong. Wow, malah kecoret.
susah banget. Nah, untuk penjelasannya gini aja nak, ini kan akar. Pertama, kalian cari dulu 64 pangkat 2, atau sama aja dengan 64 dikali 64. Nanti ada hasilnya ya. Jadi langsung aja 64 kali 64 tuh 4096. Nah, berarti akar belum di ini ya. Akar 4096. Di sininya akar 3. Nah, itu maksudnya. Yang ini juga, yang 1/8 akar 3. 8 akar 3 itu berapa? 2 nakku. Kenapa 2? Karena kalau 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Berarti ini ditambah 1/2. Jadi kita belum dapat ya akar 496. Sebentar ibu cari dulu nilai dari akar 496. Berarti dia bukan 64 sih, karena dia 3.